Vivat Cor Yesus, Per Cor Marie. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita memperingati Santo Fransiskus dari Assisi yang oleh Paus disebut sebagai Man of the Poor and Man who Honors the Creation. Dalam bahasa Indonesia, manusia sebagai orang yang miskin dan juga manusia yang menghormati seluruh ciptaan. Santo Fransiskus adalah anak seorang pedagang kain yang kaya raya pada masa itu di daerahnya. Nah, pada suatu ketika Santo Fransiskus dari Assisi itu memperoleh suatu mimpi. Nah, dalam mimpi itu mengatakan bahwa layanilah majikan bukan pelayan. Nah, dari peristiwa mimpi itu Santo Fransiskus menafsirkan bahwa itu adalah suara dari Tuhan yang mengajak untuk memperdulikan atau memperhatikan sesama yang menderita, miskin, dan terlantar. Nah, setelah peristiwa itu, akhirnya Fransiskus memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan hidup miskin. Dalam baca Injil hari ini, kita juga mendengar bahwa Yesus menetapkan atau menegaskan kepada kita mengenai hukum kasih yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah satu paket atau satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan keduanya ini mesti terwujud atau diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di tengah keluarga, sekolah, tempat kita kerja, dan dalam masyarakat. Orang Samaria yang dikisahkan dalam Injil hari ini merupakan salah satu contoh yang mampu tergerak atau menunjukkan sikap belas kasih kepada sesama. Nah, melalui kisah dari Injil hari ini, bagaimana atau posisi kita tuh di mana saat ini? Apakah kita sudah seperti seorang Samaria yang baik hati, yang memiliki rasa peduli dan tergerak oleh belas kasihan terhadap sesama? Atau seperti seorang imam yang tidak memiliki rasa peduli, dan juga atau seperti seorang Lewi yang mementingkan egonya? Dari pesta Santo Fransiskus dari Assisi dan juga perumpamaan mengenai Injil hari ini mengenai orang Samaria, saya mengajak kita semua untuk menyadari bahwa orang yang berada di luar sana sangat membutuhkan kita. Maka dari itu kita mestinya mampu menunjukkan belas kasih kepada Tuhan dan juga sesama kita. Dalam masa pandemi ini juga kita sudah mentaati protokol untuk mengenakan masker. Nah, artinya bahwa dengan mengenakan masker bukan topeng, kita berani menunjukkan sikap belas kasih terhadap sesama kita, bukan malah mementingkan diri kita. Dan juga mencuci tangan. Mencuci tangan ini melambangkan suatu tanda bahwa kita mampu mengulurkan kasih terhadap sesama kita, bukan malah sikap acuh. Maka dari itu, mari secara bersama-sama kita berani untuk keluar dari zona nyaman kita dan tergerak untuk belas kasih supaya kita juga menjadi pewarta bagi sesama kita yang berada di luar sana. Terima kasih dan berkah dalam.